Kalian tahu gak ada alat canggih yang belum ada di Indonesia, tapi alat ini bisa menurunkan risiko cedera punggung secara signifikan. Bahkan dari data luar negeri pun menunjukkan angka kecelakaan kerja turun drastis. Nah, negara Amerika Serikat ini menciptakan alat kerja yang disebut HeroWare Apex 2 Exosuit. Nah, di video kali ini kita akan bahas dan ulik gimana alat ini bekerja, seberapa efektif, dan apakah masuk akal jika diterapin di Indonesia. Mari kita bahas. Nah, kerja angkat-angkat beban itu banyak banget pekerja yang pegal-pegal, terutama di bagian punggung bawah. Di Amerika Serikat sendiri, cedera di punggung akibat mengangkat menyumbang 36% dari kecelakaan kerja, terutama di sektor industri. Nah, di Indonesia, data BPJS 2023 menyatakan cedera otot dan tulang belakang adalah salah satu penyebab utama klaim kecelakaan kerja. Ya, wajar sih saat ini penanganannya masih terbatas, APD standar, latihan cara angkat barang yang benar, dan alat bantu sederhana. Padahal teknologi lebih maju itu membuktikan bahwa lebih efektif dan sudah terbukti di luar negeri. Nah, HeroWare Apex 2 ini adalah wearable exosuit, semacam baju luar canggih yang dirancang untuk membantu pekerja saat mengangkat atau membungkuk berulang kali. Bentuknya bukan kayak robot besar, tapi lebih mirip rompi tipis dengan tali elastis yang mengalihkan beban dari punggung ke bagian tubuh yang lebih kuat seperti pinggul dan kaki. Fitur-fitur utamanya apa aja sih? Nah, yang pertama udah pasti ringan, berat sekitar 1,0 kiloan. Selanjutnya pasti fleksibel, nggak akan menghalangi gerakan tubuh, bahkan bisa dipakai duduk atau sambil naik tangga. Selanjutnya support on demand. Itu bisa diaktifkan atau dimatikan sesuai kebutuhan. Jadi pekerja nggak merasa terbatasi dengan adanya alat itu. Dan yang terakhir yang pasti itu mudah disesuaikan, bisa dipakai berbagai ukuran tubuh. Nah, HeroWare ini sudah menjalankan uji lapangan di 4 distributor center atau DC di Amerika Serikat selama 8 bulan. Total pekerja yang memakai Exosuit ini bekerja lebih dari 281.000 jam, setara 140 pekerja penuh waktu selama setahun. Nah, dengan estimasi 50-60 juta pengangkatan. Hasilnya pun luar biasa. 0 cedera punggung selama periode tersebut. Padahal berdasarkan rekam jejak sebelumnya, seharusnya ada sekitar 10,5 kasus cedera punggung. Selanjutnya itu pekerja melaporkan 25% lebih sedikit rasa tidak nyaman dan 20% lebih sedikit kelelahan. Dari evaluasi lab independen juga ada, yaitu RIH atau PubMed, menyatakan 20% menyimpulkan pengurangan aktivitas otot punggung sekitar 15% saat mengangkat tanpa efek buruk ke otot brain. Nah, saya berpikir kalau teknologi ini masuk ke Indonesia, potensi manfaatnya sangat-sangat besar. Yang pertama di sektor logistik, kerja ekspedisi, gudang e-commerce, dan bandara itu sering mengangkat beban berat berulang kali. Yang kedua ada di sektor konstruksi. Kita tahu bahwa pekerja-pekerja di sana sering bawa semen, besi, atau material lain tanpa bantuan mesin. Dan yang terakhir, sektor manufaktur. Pekerja di bagian produksi lebih sering membungkuk berulang kali. Nah, tapi kan ada tantangan juga. Ya, betul sekali. Pasti ada tantangannya. Tantangannya apa? Yang pertama itu harga, udah pasti. Di Amerika aja harga satu rompinya itu berkisaran 1.200 sampai 1.500 USD atau sekitar 18 sampai 23 juta rupiah. Yang kedua itu adaptasi budaya. Itu penting sekali karena di Indonesia pekerja dan perusahaan itu mungkin belum terbiasa pakai wearable teknologi untuk kerja fisik. Selanjutnya perawatan atau suku cadang. Nah, teknologi ini kan butuh perawatan berkala yang mungkin bikin biaya tambahan. Nah, data di sana tuh nunjukin alat ini bisa mengurangi beban punggung 30-40%. Dan hasil angka cedera kerja karena angkat beban itu turun signifikan. Sekarang coba kita bayangin, kalau di Indonesia kita punya alat kayak gitu, tapi buatan anak Indonesia, udah pasti harga jauh lebih murah. Desainnya juga disesuaikan sama kondisi kerja di lapangan saat ini, dan bahan-bahannya pakai yang gampang didapat di dalam negeri. Terus manfaatnya apa, Bam? Nah, yang pertama yang pasti pekerja lebih aman, risiko cedera cenderung menurun.
Yang kedua, produktivitas bakal naik. Karena apa? Karena pekerja tidak akan gampang capek, kerja jadi lebih cepat dan efisien. Selanjutnya, biaya perusahaan udah pasti berkurang. Klaim BPJS dan biaya ganti pekerja yang cedera bisa ditekan. Dan yang terakhir, industri lokal maju. Karena apa? Jika teknologi ini bisa diproduksi secara massal, otomatis menciptakan lapangan kerja baru di bidang teknologi K3. Dan kalau ini berhasil, bayangkan juga dampaknya apalagi untuk industri logistik, pergudangan, manufaktur, sampai pelabuhan di Indonesia. Kita nggak perlu impor mahal-mahal dari luar negeri, cukup pakai buatan sendiri. Ya, kita berdoa semoga aja ada anak bangsa yang bisa menciptakan alat yang sama dengan efisiensi harga yang lebih murah, tapi fungsinya sama agar bisa dipakai di seluruh Indonesia. Kalau itu kejadian, bukan cuma angka kecelakaan kerja yang turun, tapi juga bikin kita bangga. Adalah keselamatan pekerja Indonesia dilindungi oleh karya bangsa sendiri. Dan ketiga juga bukan hanya tentang aturan, tapi investasi untuk pekerja yang sehat dan produktif. Terima kasih teman sudah menonton video ini sampai akhir. Jika video ini menurut kalian bagus, boleh di like dan share ke teman-teman kalian, ke sahabat kalian. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.